البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di Kitabul Buyu', pembahasan di bab riba, bab tentang riba. Pada pertemuan terlewat semoga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kemudian seorang menjual tamar, kurma yang itu belum diketahui ukurannya dengan sesuatu yang sudah diketahui ukurannya. Kurma 1 kilo dengan kurma yang itu umpamanya 1 karung belum diketahui, maka tidak boleh. Karena termasuk tamar ini barang yang itu barang-barang riba. Adapun kalau selain riba maka boleh. Demikian juga tentang seorang yang dia itu menjual emas, maka hendaknya apa? Hendaknya untuk kemudian sama 1 gram dengan 1 gram, ini demikian. Berikutnya disebutkan oleh beliau hadis nomor 525. Wa an Samurah bin Jundub, dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Hadis ini terjadi perselisihan para ulama, apakah sahih atau tidak. Hadis yang penting dalam permasalahan ini. Wallahu alam, di situ ini hadis disebutkan oleh Al-Hafidz ini, di situ dhaif karena Hasan bin Samurah tidak mendengar. Ini Hasan Al-Basri tidak mendengar dari Samurah. Tapi ada penguatnya, disebutkan oleh Imam Tirmidzi hadis Jabir, kemudian juga oleh Imam Ahmad, demikian juga Ibnu Hibban, demikian juga yang lainnya. Semuanya adalah di sini adalah sahih, tapi digiring kepada mana yang nanti kita sebutkan. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il hayawan bil hayawan nasi'atan. Nabi melarang menjual hewan dengan hewan nasi'ah, dibayar nanti. Rawal khamsah, diriwayatkan oleh yang 5. Ini Muhammad, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Jarud. Imam at-Tirmidzi mensahihkan, demikian juga Ibnu Jarud. Di sini hadisnya zahirnya Nabi melarang menjual hewan dengan hewan, kemudian bayarnya nanti. Demikian. Kemudian hadis nomor 826. Hadis ini sahih. Wa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu ayyujahizal jaisan, memerintahkan beliau untuk mempersiapkan pasukan. Fana bidatil ibil, maka untanya habis. Biasanya untuk mengangkat barang atau membawa orang. Fa amarahu ayyakhudha ala qalaisi as-shadaqah, maka Nabi memerintahkan Abdullah bin Amr untuk mengambil qolais ini nuk syaba, jadi unta yang masih muda, untuk mengambil unta-unta muda sedekah. Qala, kemudian berkata Abdullah, fakuntu akhudhu al-ba'ir bil ba'iraini, maka aku mengambil 1 unta dengan 2 unta. Berarti 1 unta dengan 2 unta. Ini juga menunjukkan boleh seseorang menjual 1 unta ditukar dengan 2 unta, boleh. Apakah riba? Tidak, karena ini bukan termasuk barang-barang riba. Jadi hewan semuanya itu bukan termasuk barang riba. Kita boleh menjual bagaimanapun, 1 unta dengan 3 unta. Kalau emas tidak boleh, 1 gram dengan 1 gram. Adapun di sini unta dengan unta, ayam yang besar dengan ayam masih kecil 3, boleh. Di sini mengambil 1 unta dengan 2 unta. Ila iblis shadaqah, kepada ibil, unta sedekah.
Rawal Hakim, semua Imam Hakim, wal Baihaqi dan Imam Baihaqi, warijalhu thiqat, rijalnya adalah thiqat, terpercaya dan ini sahih. Itu akhirnya seakan-akan boleh untuk kemudian menjual satu unta dengan unta berikutnya, kemudian dibayar nanti. Inilah yang dinamakan nasi'ah. Ya, nasi'ah. Karena riba pernah lewat, ada riba fadl. Jadi 1 gram emas dengan 2 gram emas tidak boleh, itu namanya fadl, kelebihan. Ataupun nasi'ah, yaitu dibayar nanti. Pinjam 1 juta dikembalikan 1 bulan lagi 1,5 juta, itu nasi'ah. Adapun di sini barang-barang yang dia itu hewan, maka tidak ada riba di sini. Oleh karena itu disebutkan at-tafadul wan nasi'ah bi ghairi ajnas ar-ribawiyah. Tafadul, saling melebihkan. Demikian juga nasi'ah, dibayar nanti. Di barang-barang yang bukan jenis riba, seperti hewan. Ini menunjukkan apa? Bahwa barang-barang riba itu tidak banyak. Hewan semuanya itu bukan barang-barang riba. Kesimpulannya adalah boleh. Disebutkan ya di sini hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dibawakan oleh Imam Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istara Safiyah min Dihyah bi sab'ah arus. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli dari Safiyah dari Dihyah, karena waktu itu Safiyah itu bagiannya Dihyah al-Kalbi, rampasan perang. Kemudian Nabi membeli Safiyah yang kemudian menjadi istrinya itu radhiyallahu anha dari apa? Dihyah dengan 7 kepala. Ini berarti menunjukkan boleh 1 kepala dengan 7 kepala. Boleh. Demikian juga umpamanya barter ya, kambing 1 dengan kambing 2 boleh. Gitu. Demikian juga ya nasi'ah dibayar nanti umpamanya boleh. Lalu bagaimana hadis tadi yang disebutkan hadis Samurah bin Jundub yang pertama tadi, dan itu adalah sahih, digiring kepada bi anal murad bihi an-nasi'ah min at-tarafain, yakni dari dua-duanya, bayar nanti. Dari 2 sisi itu keduanya. Ada kesimpulannya boleh kalau barang bukan riba, untuk apa? Untuk tafadhul, demikian juga nasi'ah. Dan berikutnya hadis nomor 827. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, di sini sahih. Ya, walaupun sanad yang dibawakan ini ada pembicaraan. Ini riwayat Imam Abu Dawud, di situ ada Ishaq bin Usaid al-Khurasani dhaif, tetapi ada penguatnya oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Aku mendengar Rasulullah SAW beliau mengatakan, idza tabayya'tum bil 'ainah. Ini hadis yang masyhur sekali, yang terkenal. Apabila kalian saling melakukan jual beli bil 'ainah, jual beli 'ainah. Kalau kalian melakukan jual beli 'ainah, apa itu nanti? Akan disebutkan. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian mengambil ekor-ekor sapi, maksudnya sibuk dengan dunia, rupa beribadah dan sebagainya. Ini dia mengambil yakni ekor-ekor sapi, sibuk dengan peternakan dan sebagainya. Waraditu bizar, kalian ridho dengan pertanian, hidupnya untuk bekerja saja, bertani, demikian juga berternak. Wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad, hatinya sudah terikat dengan kehidupan dunia. Sallallahu alaikum dzullan, maka Allah SWT menguasakan kepada kalian kerendahan. La yanzi'u, tidak bisa kalian melepaskan kerendahan itu, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Bagaimana sekarang ini kaum muslimin lemah di hadapan orang-orang kafir, tidak ada nilainya mungkin bagi mereka, ya, karena apa? Ini itu dengan kehidupan dunia dan meninggalkan jihad dan melakukan jual beli ainah ini. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud min riwayat Nafi' anhu, dari riwayat Nafi' darinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Wa fi isnadi maqal, di dalam sanadnya ada pembicaraan. Di situ ada Ishaq bin Usaid al-Khurasani dhaif. Wa li Ahmad nahwu, demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad semisalnya, sepertinya. Min riwayatin Atha, dari riwayat Atha, wa rijaluhu thiqat, rijalnya thiqat terpercaya. Wa sahih Ibnu Hibban, sahih Ibnu Qattan. Di sini sahih. Maka di sini menunjukkan larangan ya jual beli inah. Inah itu apa? Sebutkan ya, suratuha, bentuknya adalah yang terkenal di kalangan ahlul ilmi, ayabi asil menjual barang bisaman muajjal, dengan harga yang akan datang.
Tsumma yastariha, kemudian dia membelinya biaqal, dengan lebih sedikit, mimma ba'aha, dari apa yang dia jual, bisaman hadir, dengan harga langsung diambil, wa naqd, langsung dengan uangnya. Itu gambarannya mudah. Intinya umpamanya kita dengan orang lain. Orang lain ini intinya dia mau pinjam uang 1 juta. Ya, nanti kita minta dia mengembalikan 1,5 juta 1 tahun lagi. Bagaimana melakukan tipu dayanya? Kan tidak boleh riba kan, pinjam 1 juta kok dikembalikan 1,5 juta. Kan riba itu. Haram, tapi dia melakukan hilah, jual beli hina. Bagaimana ini supaya teman kita ini dapat uang 1 juta itu dan nanti dikembalikan 1,5 juta? Kita juga untung, uangnya jadi banyak 1,5 juta. Kalau riba tidak boleh. Bagaimana? Sudah, ini tak jual. Ini dia menjual kopiah. Ini untuk main-main saja. Kopiahnya dijual kepada kita. Berapa harganya? 1 juta. Kontan. Sudah. Sudah tak kasih kamu uang 1 juta, kopiahnya mana? Kita ambil kopiah dia. Kopiah saja. Main-main saja. Atau emas tidak apa-apa. Kemudian apa? Kemudian orang yang menjual tadi, yang pinjam tadi, dia sudah dapat uang 1 juta kan? Ini tak kasih 1 juta kamu. Tapi kopiahnya kamu jual, tak ambil. Sekarang aku jual kopiahnya kepada kamu lagi. Tapi bayarnya nanti setahun lagi 1,5 juta. Oh ya, kembalikan lagi kopiahnya kepada teman kita itu, dan dia berarti harus membayar 1,5 juta kapan? 1 tahun lagi. Itu namanya inah, tipu daya. Orang-orang yang menjual emas sering kayak gitu. Ya, orang-orang yang menjual emas, ya, demikian juga orang yang meminjam, gitu juga modelnya. Jadi dia orang yang minjam itu ngasih barang dia apalah pada kita, kemudian dia dapat uang kontan 1 juta. Kemudian barang yang tadi kita belinya kembalikan lagi kepada dia. Ini ambil lagi, tapi kamu bayar nanti 1,5 juta 1 bulan lagi. Inilah namanya inah. Ini adalah haram. Ya, tipu daya saja. Ini gambaran yang gampang untuk dipahami. Bagaimana kalau kemudian menjualnya dengan harga lebih tinggi? Semoga itu boleh. Itu bukan namanya tipu daya. Ya, bukan untuk apa? Bukan untuk yakni mencari pinjaman kemudian dibayar nanti lebih banyak. Bukan riba. Kemudian juga ada pembahasan tentang tawarruk. Tawarruk itu adalah yastari minal bai' ila ajal, thumma yabiuha min rajul akhar naqdan. Ya, li'anna maksud dirham. Bentuknya yakni maksud dia itu untuk mendapatkan uang. Yakni seseorang yang dia itu membeli dari penjual, bayarnya nanti. Kemudian dia menjual kepada orang lain lagi, ya. Dengan apa? Dengan langsung. Jadi kita ngambil emas, bukan emas lah, ambil barang kepada orang, tepung umpamanya, bayarnya nanti 1 bulan lagi, kita ambil, ya. Kemudian tepungnya 1 karung itu kita jual ke orang lain langsung, ya, kita jual langsung dengan harga yang mungkin lebih murah, ya, dari harganya. Kita beli tepung, umpamanya harganya 300.000 dari orang, udah diambil tepungnya. Kemudian tepungnya kita ambil, kemudian kita jual kepada orang. Ini tak jual tepungnya kepada orang lain, 200.000 saja. Loh, kenapa? Ya, penting aku butuh uang. Sudah dijual, butuh uang, kita ambil 200.000. Maka ini boleh. Ya, karena dia tidak ingin riba. Demikian disebutkan. Walaupun terjadi perselisihan. Ya. Sebagian mengatakan seperti saya ingin mengatakan boleh kalau dia butuh. Jadi intinya dia ini butuh uang, gitu loh. Sudah, kemudian dia datangi warung yang biasa dia datang ke situ. Aku ambil tepungmu, bayarnya 1 bulan lagi. Berapa harganya? 300.000. Ya, tak ambil. Nanti 1 bulan tak bayar lagi. Ya, 300.000 utang 300.000. Kemudian tepungnya dia bawa dijual ke orang. Tak jual nih orang lain. Berapa? 200.000. Ya, 200.000. Sudah, dia jual tepungnya. Kok lebih murah ya? Aku butuh uang kontan loh. Dia dapat uang 200.000. Rugi 100.000 enggak apa-apa. Ya, demikian. Maka ini boleh, bukan bentuk yang tadi. Kalau yang tadi orangnya sama, paham? Yang tadi kan orangnya sama, penjualnya sama. Jadi kita beli tepung kepada toko itu, kita ambil, kemudian kita kembalikan lagi ke toko itu lagi.
Kemudian dapat uang 200.000, tapi bayarnya dia utang kepada tokonya 300.000 nanti, 1 bulan lagi. Itu. Jadi kesimpulannya kalau menjualnya ke orang lain itu adalah boleh. Menjual ke orang lain itu adalah boleh. Demikian. Kemudian ini tentang pembahasan sorabah, ini tukar menukar uang. Kemarin masih ada sedikit permasalahan. Idza kana ar-rajul fi dhimmati rajul dhahab faja'a wa qadahu dirham. Seorang ya yang dia itu yang mempunyai hutang pada orang lain. Kemudian bayar dengan dirham. Ya, dia mempunyai hutang emas, kemudian bayar dengan dirham. Apakah boleh? Boleh. Demikian juga tukar menukar uang. Yani seperti penukaran uang, maka itu boleh. Ya, ini dolar dengan dolar. Demikian. Kemudian juga tidak untuk kemudian disimpan di tempat itu dengan lama. Ya, karena apa? Hal tersebut nanti bisa kemudian masuk dalam tahun dengan bank dan sebagainya. Sampai di sini subhanallah wa bihamdihi,